Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teens, kembali lagi di acara TFC. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah bagian dari tema yang mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita sebagai remaja-remaja Tuhan. Bersama dengan saya, Cynthia Juliana Kristianti, calon pendeta di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami sebagai remaja-remaja Tuhan berikan kesempatan untuk kembali mendengarkan permenungan firman Tuhan melalui bacaan yang sesaat lagi akan kami renungkan. Tuhan, kami mohon pertolongan dari Roh Kudus sehingga kami boleh beroleh hikmat pengertian dan setiap firman yang kami dengar bukan berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh dapat kami hidupi, membentuk kami sebagai remaja-remaja Tuhan yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami menyerahkan permenungan pada saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teens, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu dipanggil dan dikuduskan, yang terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 1-7. Saya akan membacakan dua buah ayat bagi kita semua yang setidaknya ini menjadi gambaran permenungan kita pada saat ini. Roma pasal 1 ayat ke-6 dan ayat ke-7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di rumah, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi permenungan kita pada saat ini. Teens pernah mendengar kata atau kalimat dari seseorang, kamu sok suci. Nah, seringkali ini menjadi sebuah ejekan seorang remaja kepada temannya yang lain yang seringkali menolak untuk menerima ajakan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mencontek. Nah, apakah hidup suci itu sama artinya dengan hidup kudus? Apakah kudus berarti bersih, tidak pernah ada dosa yang kita perbuat dalam hidup kita? Atau apakah pernah ada manusia yang bisa hidup tanpa melakukan dosa? Apakah kita bisa gitu ya? Emang mudah begitu ya? Pertanyaannya, apakah mudah begitu ya menjadi orang yang kudus? Nah, Paulus pada saat ini melalui kitab di Roma menyapa orang yang percaya kepada Kristus di kota Roma sebagai orang yang dipanggil dan dikuduskan. Mengapa Paulus menyapa orang percaya sebagai orang yang dipanggil dan kudus? Nah, hal ini karena setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang dipanggil Allah untuk hidup kudus. Nah, kudus artinya adalah terpisah atau dikhususkan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dikuduskan. Nah, cara hidup orang yang sudah percaya kepada Kristus seharusnya berbeda nih dengan cara hidup orang pada umumnya. Ia menjadi orang-orang yang dikhususkan. Demikian juga dengan panggilan hidup. Allah memanggil setiap orang agar percaya kepada Kristus. Nah, setiap orang yang menyadari panggilannya akan mengupayakan hidup di dalam kekudusan. Sudah tidak ada lagi kompromi-kompromi pada hal-hal yang berada di luar dari kekudusan. Nah, cara hidup orang percaya diharapkan dapat menjadi teladan bagi orang-orang di kota Roma. Teens, kita adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk menjadi pengikut Kristus.
Kita juga dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Kudus bukan berarti suci, bersih, tanpa celah, tanpa dosa, melainkan dalam segala keberadaan hidup kita, kita terus mengupayakan agar kehidupan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus berarti menjalankan kehidupan yang menjadi teladan dan panutan bagi teman-teman, bagi orang sekitar kita, dimanapun kita berada. Dengan hidup kudus, kita diharapkan menjadi role model bagi sesama dengan teladan Kristus. Oleh karena itu, selamat menjawab panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika pada saat ini Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai remaja-remaja Tuhan bahwa di dalam seluruh kehidupan kami harus perlu terus menyadari cara dan juga pilihan-pilihan hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau sungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai remaja-remaja Tuhan yang siap menjadi teladan bagi siapapun. Dan biarlah kami pun juga dapat terus mengupayakan kekudusan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami, masa depan kami dalam pertolongan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat terus berupaya hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan sampai jumpa lagi di dalam renungan TFC selanjutnya. Tuhan menolong kita semua.